Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Febriani Borosaragi dari kelas BK1B dengan nomor induk mahasiswa 21050717074. Di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi jasa dan dagang. Tetapi sebelum ke situ, kita akan bahas dulu pengertian tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu tahapan penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang tersusun secara terstruktur. Setelah kita tahu apa itu laporan keuangan, bagaimana dengan perusahaan dagang, apa sih itu perusahaan dagang, dan apa saja sih contoh perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual berbagai produk yang memiliki bentuk fisik yang bertujuan untuk mendapatkan laba bagi perusahaan. Dan contoh perusahaan dagang yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Carrefour, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan susunan laporan keuangan pada perusahaan dagangnya? Nah, pada laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari 3 susunan, yaitu pertama, laporan laba rugi. Urutan penyusunan pada laporan laba rugi yaitu akun penjualan dikurangi akun beban atau harga pokok penjualan yang kita kenal dengan singkatan BPP atau HPP akan menghasilkan saldo laba kotor. Lalu, saldo laba kotor yang diperoleh dikurangi dengan saldo pada beban operasi akan menghasilkan saldo laba usaha akhir periode. Beban operasi tersebut dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu beban pemasaran serta beban administrasi dan umum. Kedua, laporan perubahan ekuitas. Setelah laba usaha perusahaan diketahui, akuntan dapat membuat laporan perubahan ekuitas, di mana saldo akun laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang diperoleh selama periode tersebut, lalu dikurangi dengan jumlah dividen yang dibagikan pada periode tersebut akan menghasilkan saldo laba ditahan pada akhir periode. Lalu, laba ditahan tersebut ditambah modal saham pada awal periode akan menghasilkan saldo ekuitas pada akhir periode. Ketiga, laporan posisi keuangan. Setelah laporan perubahan ekuitas selesai dibuat dan diketahui saldo ekuitas akhir periodenya, akuntan dapat menyusun laporan posisi keuangan akhir periode tersebut, di mana pada sisi debit akan dicatat seluruh aset perusahaan termasuk 3 jenis persediaan yang dimiliki perusahaan. Lalu, pada sisi kredit akan dicatat seluruh kewajiban yaitu utang usaha dan utang bank serta seluruh ekuitas yaitu modal saham dan laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian informasi dari saya tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan tidak kebingungan lagi mengenai tahapan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Terima kasih dan sampai jumpa.